Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bravo Iwan Bravos Channel bersama tentu saja dengan tokoh kita, Dr. Henry Satrio, founder lembaga survei yang kredibel Kedai Kopi, Ya, dan Kang Karna Dibrata, founder Bravos Channel. Saya tukang bandrek ya kan. Izin, kita langsung aja kan? Ini. Boleh, silakan. Penasaran banget kan? kok bisa dia menetapkan diri jadi tukang bandrek tuh gimana? Karena Kang Karna Bukan. mengatakan diri beliau adalah Kang Ahli. Enggak, pertanyaan saya itu dari berbagai macam tukang, Mas Iwan milih tukang bandrek. Itu kenapa tuh? Tolong Pernah jelasin. pegang bandrek. Oh gitu itulah dia. Jadi Bravo Iwan dimanapun Anda berada ya, terjawab sudah kenapa dia ngaku-ngaku jadi tukang Pertama bandrek. sekali karena merantau dulu ke Jakarta, ke Jawa, sempat keluar dari sebuah pendidikan, nggak jelas, nggak punya penghasilan, ikut teman dagang bandrek, pinggir jalan, Kang Bandrek. Jadi ada sejarahnya juga. memang waktu itu sampai ada 434 cabang yang dimiliki, tapi yang buka baru satu. Iya, iya. Bahwa kemudian jadi jurnalis, katanya reporter TV waktu itu, ya gagah lah, ya kan? Oke. Katanya. Luar biasa Terus jadi emang. pemret sebuah stasiun TV, bahkan 2 stasiun TV sekaligus, itu perjalanan. Sejatinya tetap tukang bandrek. Oh. Nah, cuma menjadi pengusaha besar belum juga. Tapi dengan pengalaman segitu banyak ya Kang Karna ya, kenapa kemarin nggak daftar pilkada? Asal. Itu soal confidence Om, belum nyampe sana. Langsung kita tanya nih Kang ya, soal pilkada. Hari ini Jumat tanggal 30 Agustus 2024, apa yang terjadi kemarin 29 Agustus 2024 adalah drama. Kira-kira begitu. Ya. Tapi boleh bilang klimaks sesungguhnya agak anti klimaks. Khususnya bagi beberapa kawan-kawan ini, Bung Henry. Apa yang terjadi pada Anies Baswedan setelah gagal untuk pilkada Jakarta, last minute hari Kamis tanggal 29 Agustus sempat dijagokan, didengung-dengungkan, digaungkan menjadi calon gubernur, bakal calon gubernur untuk Jawa Barat yang katanya akan diusung oleh PDI Perjuangan. Last minute menjelang udah malam hari, Kamis malam gagal juga. Apa yang terjadi sebenarnya Bung Henry? Jadi memang luar biasa drama-drama pilkada ini ya. Saya akan memulai dari mana ya. Tadinya kita menilai di Sumatera Utara tuh akan ada drama. Cuma dramanya diselesaikan dengan singkat oleh Adi Rahmayadi begitu dia masuk ke jadi kadernya PDI Perjuangan, dia langsung dapat rekomendasi kan. Betul. Tapi itu menggambarkan drama lainnya yaitu PDI Perjuangan versus Every Party. Jadi partai-partai itu bergabung lawan PDI Perjuangan. Dan saya setuju, saya melihat itu memang terjadi. Ya. PDI Perjuangan versus every other party. Ya. Jadi PDI Perjuangan itu musuh bersama. Jadi musuh bersama yang memang disetting mungkin sama orang atau sama tokoh yang berhasil menundukkan ketua-ketua umum itu. Kan yang paling yang saat ini yang belum bisa ditundukkan kan hanya Megawati Soekarno Putri. Ini Kang, boleh saya komentar ini? Boleh. Ucapan yang ini Kang. Iya. Jadi bukan sekedar nuansa yang tanpa dasar, tadi yang beliau katakan. Jangan-jangan di belakang apa yang terjadi terhadap PDI Perjuangan ada peran seorang tokoh. Ya. Nah langsung aja nih, Ketua PDI Perjuangan untuk Jawa Barat, Ono Surono, Ya. semalam atau Kamis malam, saat pendaftaran di KPUD Jawa Barat, terang-terang mengatakan bahwa yang menggagalkan pencalonan Anies Baswedan untuk diusung oleh PDI Perjuangan adalah tokoh yang dia sebut namanya terang-terang kata kepada media, saya kutip ini saya baca dari Detik News ini, bahwa itu orangnya adalah Mulyono. Ini ucapan Ono Surono loh. Ya. Kira-kira- Nanti kita sampai ke situ, kita sampai Oke. ke Jawa Barat. Nah itu Sumatera Utara kondisinya. Jadi Oke. selesai. Jadi lawannya mantu Pak Jokowi, Bobi Nasution itu yang disebut-sebut juga di beberapa media yang ada kaitannya dengan tambang kalau saya tidak salah. Oke. Itu lawannya akhirnya sudah ada seorang Edi Rahmayadi. Tapi setelah itu dramanya berkembang. Muncullah keputusan MK yang pernah kita bahas itu kan, Betul. bahwa sekarang hanya perlu 6,5% atau 7,5% atau 8,5% tergantung daerahnya, partai politik bisa maju, bisa mengajukan sendiri. Tanpa harus punya kursi di DPRD setempat. Ya, yang penting hitungannya suara sekarang. Dan kemudian yang merespon pertama kali itu, yang menggunakan fasilitas itu adalah PKS di Pilkada Tangsel.
dia menarik diri dari Kim. Kim, kemudian bikin sendiri tuh. Saya lupa nama calonnya, Rubahama apa siapalah gitu. Nah itu sendiri dia, yang akhirnya ujung-ujungnya membuat ditarik juga dukungan atau mengundurkan diri lah bahasanya Ariza Patria dari kontestasi Riza Patria adalah tokoh dari Gerindra. Gerindra yang dicalonkan Kim bersama calon wakil bupati atau calon wakil wali kota yang fenomenal itu Marcel. Gitu nih si komika itu kan. Ya. Ya begitu Ariza Patria mundur, Marcelnya nggak bisa mundur. Walaupun ini di mundurnya ini menjelang pendaftaran nih, 27 pagi itu dia mundur. Ya. Tapi itu ada kaitannya dengan MK. Nah, memang pada saat demonstrasi MK itu banyak yang salah kaprah juga. Pada saat orang-orang demonstrasi kita sudah pernah bahas, sebetulnya tuntutannya macam-macam. Ada guru honorer yang mau diangkat, sembako jangan mahal, PHK dan lain-lain. Tapi memang kelihatannya seolah-olah ini untuk PDI Perjuangan dan Anies Baswedan. Terutama para pendukung Mas Anies kan merasa bahwa wah ini asa kita bisa maju ini. Dengan PDI Perjuangan kita bisa maju nih. Berdasarkan putusan MK tadi, Ya, yaitu putusan 60 dan putusan 70 ya, yang terkait syarat pencalonan dan usia satunya ya, lagi kan. betul. Ribut nih kemudian depan DPR. Ribut semuanya, tapi sudahlah. Akhirnya sudah diputuskan mata Jakarta dan Indonesia itu langsung tertuju kepada PDI Perjuangan. Akankah dia mencalonkan Anies Baswedan? Nah, satu hari didesas-desuskan mau bertemu dengan Ibu Mega, Anies Baswedan hadir ke acaranya Nasdem. Ya. Yang ada Surya Paloh dan ada Jokowinya. Dia duduk di samping Bahlil. Saya agak bercabang maksud dan tujuannya ini. Yang pertama, masa Anies Baswedan gak mengerti bahwa Ibu Mega berseberangan dengan Surya Paloh dan Jokowi? Kenapa mesti hadir ke acara itu padahal besoknya Mau bertemu sama akan Megawati. bertemu dengan Megawati? Kan konyol kan? Tapi di satu sisi yang lain, pikiran saya juga sebagai analis kan gitu. Boleh ya punya pikiran macam-macam. Mungkin dia berkeinginan untuk melobi Pak Jokowi, Bapak tolong saya jangan diganggu. Biarkan saya maju. Kan di awal kan sempatlah kita berbincang bahwa saya nggak percaya bahwa saya nggak menemukan nih alasan kenapa Mas Anies itu dipersilakan maju oleh rezim. Ya. Betul, saya ingat itu. Dan rezim itu kan ada Prabowo, ada Jokowi. Mungkin ya balik lagi ke yang tadi, mungkin dia ini ingin melobi Jokowi dengan ketemu Pak Jokowi. Mungkin ada pesan Pada acara Rakernas Nasdem Nasdem itu. itu, Pak tolong saya jangan diganggu. Bisa begitu kan? Nah, tapi kan akhirnya anti klimaks tuh. Mas Anies sudah ketemu ibunya, kemudian berangkat, ternyata diterimanya di Gedung B. Gedung B itu jadi kalau Mas Iwan dan Kang Karna ke PDI Perjuangan, Yang di Lenteng Agung. bukan, Bukan, yang PDI Perjuangan. di Ponorogo. Di Ponorogo. Yang di Ponorogo, sebelahnya itu kan P3. Persis, ya. Nah di belakangnya P3 itu ada gedung baru, Gedung B PDI Perjuangan. Iya. Nanti ada link bridge tuh dari Gedung B masuk ke A tuh. Nah biasanya kalau kayak kita nih tamu, kemudian wartawan-wartawan itu masuknya lewat pintu depan kan. Tapi ini Mas Anies diparkir dulu di Gedung B. Gitu. Pada saat dia menyebar foto bersama Rano Karno, perasaan udah gak enak ke saya. Secara analis politik ya. Kenapa? Wah, sebab Ibu Mega 2 hari sebelumnya kalau gak salah, itu pernah marah. Ingat gak? Kok gitu sih caranya? Itu kenapa ya ada pasang-pasang spanduk, terus ada satgas hitam tuh, pakai baju hitam, Anies Rano. Kok gitu sih? Enak aja. Gue disuruh nyalonin gitu kan. Itu Ibu Mega pertama kali sudah begitu tuh ke Anies. Terus saya bilang, wah. Tapi memang saya teringat kembali PDI Perjuangan yang memang sebagai partai kader. Sebagai partai kader, DNA-nya perjuangan. Betul. Mungkin buat Ibu Mega kalah nggak apa-apa, walaupun dia ngomong harus menang gitu ya, kalah nggak apa-apa, yang penting kader yang maju. 2 tuh saya udah deg-degannya. Jadi waktu itu saya berkesimpulan, wah jangan-jangan nggak jadi nih Anies nih.
Dia pulang. Diberitakan oleh media massa, Anies pulang sebelum pengumuman Dari gedung B. dari PDI gedung B Perjuangan itu. PDI Perjuangan. Nggak diumumin hari ini. Saya yakin itu tuh. Dan benar kan, pada saat pengumuman orang yang dekat dengan Mas Anies, nih kalau saya salah, mohon maaf nih Pak Said Abdullah nih, saya langsung bicara lah. Dekat dengan Anies, dekat juga dengan Ibu Mega. Beliau itu adalah salah satu Pentolannya PDI pentolan Perjuangan ya. PDI Perjuangan. Nah, dan Ketua Banggar kalau saya nggak salah di DPR. Dicari sama Ibu Mega dalam pidatonya. Dicek nanti. Said mana tuh Said? Datang nggak tuh orang? Said ini jangan nambah-nambah masalah saya. Nanti saya jadi ikut-ikutan botak kayak kamu. Gitu. Wah, sebagai analis kan ilmunya gato-gato kan. Nyambung ini. Oke. Wah, marah ini Ibu Mega ini sama Pak Said ini. Dan pada saat pengumuman itu, saya bicara dengan teman saya. Katanya Anies kecil kemungkinannya diusung ini. Enggak mas, ini besok mas katanya. Karena pada hari pengumuman itu kita hanya menduga bahwa pengumuman untuk calon PDI Perjuangan buat Jakarta kan sengaja oleh Bu Megawati ditempatkan di belakangan, di akhir. Semacam puncak lah gitu. Jadi yang dibacakan tuh daerah-daerah lain gitu Ya. kan. Ternyata tunggu tuh sampai mau selesai enggak juga. Ini rupa yang terjadi di belakang lagi. Ya. Tapi jadi gini nih, ada beberapa informasi. Yang pertama yang nemuin Mas Anies Rano Karno. Iya. Terus kemudian katanya Ahok juga ada di atas bersama Ibu Mega pada saat itu. Tapi dengan ucapan Ibu Mega, jangan nambah-nambah masalah gue, kira-kira gitu ya. Kemudian saya mulailah beberapa opsi lagi, apa yang dimaksud dengan masalah oleh Ibu Mega. Apakah mencalonkan Anies jadi masalah? Kalau kemudian jadi masalah, kenapa jadi masalah? Oke. Gitu kan? Ada dong pertanyaan itu. Terus kemudian opsi yang kedua, mungkin ada tekanan dari luar yang membuat Ibu Mega berpikir lebih dalam lagi dan lebih keras lagi untuk memutuskan siapa kira-kira PDI Perjuangan yang akan dicalonkan. Saya waktu itu kepikiran 3. Apakah Ibu Mega berpikir Anies atau Ahok atau nama lain? Nah, opsi pemikiran saya yang ketiga, apakah ada tekanan-tekanan untuk tidak mencalonkan Anies? Makanya Bu Mega jangan nambah-nambah masalah gue gitu kan. Kan bahasa itu tuh kan, jelas itu. Iya. Dan akhirnya kan kita sama-sama tahu Pramono Anung dan Rano Karno lah yang didorong oleh Ibu Mega. Kemudian kita sehari berikutnya, tanggal 29 hari terakhir itu, mendengar desas-desus kan, bahwa Anies akan dicalonkan di Jawa Barat. Di hari itu Kang Karna, Mas Iwan, saya dengar itu ada 3 tokoh besar yang akan dicalonkan di Jawa Barat. Yang pertama adalah Sandiaga Uno melalui PKB, kemudian Susi Pujastuti di Jawa Barat berpasangan dengan Anies Baswedan. Wah, kalau Anies Susi di Jawa Barat sih luar biasa pasti impactnya itu kan. Walaupun dalam hati kecil saya, ngapain sih Mas Anies nggak jadi di Jakarta terus ke Jawa Barat kayak orang cari kerja aja gitu ya. Saya kan ya apapun itu kan dia rektor saya tuh ya, dan dia berkualitas gitu. Tidak seharusnya dia cari kerja gitu. Oh, kerjaannya nyari dia harusnya kan. Orang berkualitas kok. Tapi terus saya pikir ternyata gonjang-ganjingnya kan sampai malam. Iya. Di salah satu TV nasional di dalam diskusi off air saya mengungkapkan saya nggak yakin Anies mau. Anies maju. Kelihatannya itu akan dijegal lagi. Kalau mau, itu bisa jadi PDI Perjuangan ya itu yang ke Anies. Minta segala macam, kemudian daftarin aja. Jadi memang dramanya itu terakhir adanya di sosok superstar yang namanya Anies Baswedan. Jadi terlepas dari segala kritikan ya kan Kak Karna terhadap Anies Baswedan. Silakan Kang. Tapi saya ingin menyampaikan sebelum Kang bertanya pada Bung Henry bahwa ternyata rentetan drama tadi begitu memang dari awal berdramatis sekali sampai last minute di hari penutupan pendaftaran pilkada dramatis, tapi ya bagi khususnya pandangan saya bagi seorang Anies Baswedan anti klimaks jadinya gitu. Kalau menurut saya sih tidak ya. Dia sudah klimaks kok waktu jadi capres tuh. Oke. Ya. 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 Dia sudah Kalau saya klimaks. begini, apa namanya?
kalau drama kan harus ada penulis senarionya. Nah, Penulis senario. Jadi kelihatannya drama yang sekarang jalan ini masih berkesinambungan dengan drama Pilpres. Oke. Nah, jadi pokoknya asal bukan Anies. ya. Asal bukan Anies. Terbawa sampai ke Pilkada. pilkada gitu kan. Nah, itu bisa nah, saya tuh pengen masuk ke siapa sih penulis senario yang sebenarnya gitu kan. Kalau lihat dari Pilpres, kemungkinan ada dua. Grupnya yang sekarang Kim ini dengan grupnya pendukung Jokowi. Asal bukan Anies. Gitu kan. Itu terbawa kan. Dan mungkin juga waktu asal bukan Anies itu terbawa juga masuk ke PDIP. Pokoknya presiden itu asal bukan Anies. Kalau perlu ya Ganjar lah gitu kan. Berarti seperti sinyalemen bagian dari sinyalemen Bung Hensat tadi kan karena membaca analisis karena bahwa boleh jadi ada faktor eksternal terhadap PDI Perjuangan sehingga akhirnya keputusannya tidak Anies yang diajukan. Ya, untuk pilkada ada depan. banyak, ada banyak masalah kemungkinan mengikuti asal bukan Anies itu karena kemungkinan PDIP juga tersandera oleh sesuatu kita nggak tahu. Oke. Nah, kalau misalnya Jakarta masuk Anies gitu kan, masalah sudah menyalahi katakanlah konsensus atau apa namanya komitmen bersama bertiga itu. Jadi kalau menurut saya Bu Mega ini pemain yang luar biasa menurut saya itu. Dan itu kita tahu dari awal. Selalu pada injury time dia menentukan. Ya. Selalu gitu kan. Dia melihat dulu seperti apa. Tadinya saya pikir di luar tadi Anies tidak termasuk dalam atau begini. Anies ini ada diikut sertakan oleh Ibu Mega untuk di Jakarta. Gitu kan. Terpikir oleh saya, oh kenapa tidak diumumkan bersama-sama dengan yang lain? Ya. Saya pikir tadinya dia memang kebiasaan dari Bu Mega adalah menunggu saat-saat akhir gimana nih gitu kan. Di luar kan sudah Rame. nih. Anies pasti maju nih lewat PDIP. Tapi dia pengen melihat sampai titik terakhir gitu kan. Ternyata mungkin desakan bukan untuk Anies itu tinggi sekali. Asal bukan Anies tadi. Asal bukan Anies gitu kan. Asal dia menunggu reaksi dari yang lain gitu kan, dari Kim atau dari Jokowi. Ternyata mungkin kita nggak tahu di belakang tersandera apa, akhirnya dia putuskan ya memang bukan Anies. Tapi yang saya kagumi juga pilihannya itu tidak satu pun gitu kan. Kita menyangka kalau Pramono Anung dijadikan. Nah, itu menurut saya itu pilihan yang bagus itu. Dipasangkan dengan Rano Karno Dengan Rano Karno. untuk Jakarta. Iya. Kalau dia milih Ahok, udahlah, Kacau itu. kacau lah gitu kan. Nah, kalau Pramono Anung, wah ini sosok yang apa namanya? Menurut saya ini kemana-mana dia bisa. Ya. Kemana-mana dia pas gitu kan. Hebat ya Pak. Tapi gini kan, mungkin pertanyaan kepada Bung Henry, Ya, tanggapan boleh. aja. Tadi barusan Kang Karna menyampaikan bahwa pilihan PDIP atau Bu Mega dalam hal ini mencalonkan Pramono Anung berpasangan dengan Rano Karno untuk Pilkada Jakarta itu di luar dugaan tapi bagus. Ya. Muncul kemudian beberapa penilaian pandangan yang bahkan kritis sekali diantaranya terhadap Pramono. Jangan Pramono itu adalah bagian dari rejim. Memang faktanya kan dia hampir 2 periode bahkan dalam kabinet. Terakhir kan posisi Menteri Sekretaris Kabinet. Tentu saja dekat dengan Presiden Jokowi. Yang disinyalir sejauh ini Presiden Jokowi cukup aktif. Tidak hanya sejak Pilpres tapi juga dalam konteks pilkada apa yang disebut oleh banyak kalangan sebagai cawe-cawenya Jokowi. Menurut saya
Ibu Mega tuh tidak mudah ditundukkan kalau yang itu. Jadi memang menurut saya ini pure strategi Ibu Mega dan ini jalan tengah yang kelihatannya tidak menimbulkan riak-riak di kebangsaan, termasuk riak-riak juga yang mengganggu PDI Perjuangan. Ini sebetulnya kan yang sedang dijaga oleh PDI Perjuangan ini adalah, kan tadi saya sudah katakan PDI Perjuangan versus every single party lah gitu ya. Nah itu adalah Undang-Undang MD3. Ini dia. Oke, maksudnya gimana? PDI Perjuangan pernah merasakan sebagai pemenang pemilu tiba-tiba tidak berhasil memimpin DPR karena Undang-Undang MD3 itu. Ya. Yang akhirnya pimpinan DPR itu secara bergantian dipimpin oleh Golkar, Setia Novanto, kemudian ada Ade Komarudin waktu itu ya, kemudian bergantian di situlah. Walaupun akhirnya di ujung-ujung setelah konsolidasi kekuatan oleh PDI Perjuangan dan Pak Jokowi itu akhirnya MD3-nya bisa direvisi lagi kembali ke awal. Nah sekarang kondisinya sama dengan PDI Perjuangan yang tinggal sendirian, maka akan sangat mudah DPR membuat quorum untuk menyetujui penggantian atau revisi Undang-Undang MD3. MD3 ini gini teman-teman, MD3 itu yang paling krusial itu adalah pemenang pemilu sudah pasti DPR, ketua DPR. Itu isinya. Jadi harusnya dengan Undang-Undang MD3 yang sekarang, Ibu Puan atau siapapun nanti yang ditunjuk oleh PDI Perjuangan itu bisa menjadi ketua DPR lagi, otomatis. Berdasarkan Ex officio, berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang MD3 yang berlaku sekarang. Yang berlaku Jadi, sekarang. Ex officio otomatis pemenang pemilu dalam hal ini PDI Perjuangan berhak menduduki posisi ketua DPR. Dan itu berlaku ke bawahnya. Jadi misalnya di Jakarta pemenang pemilunya adalah PKS. Itu otomatis ketua DPRD-nya adalah dari PKS. Kalau kemudian misalnya di Jawa Tengah pemenangnya PDI Perjuangan juga, itu otomatis ketua DPRD Jawa Tengahnya orang PDI Perjuangan. Itu yang tidak dikehendaki oleh PDIP. Jangan sampai Undang-Undang MD3 itu diubah. Ya, Itu yang PDIP jaga banget. dijaga banget. Akhirnya memang, dan saya rasa partai-partai lain itu, Koalisi Indonesia Maju memahami itu, bahwa keinginan dari PDI Perjuangan adalah menjaga agar MD3 ini tetap MD3 yang sekarang. Makanya kemudian ya terjadilah drama-drama ini. Not to mention sebetulnya sebelum drama Anies itu kan ada drama Airin. Betul. Yang terjadi itu kan. Iya. Yang saya juga nggak ngerti tuh waktu itu. Jadi gini, kedai kopi survei Airin. Iya. Elektabilitas hampir 70%. Andra Sony juga tersurvei. Elektabilitas masih 10%. Saya nggak usah sebut berapa persennya lah. Nanti saya dituduh tidak menghormati Andra Sony. Tapi tidak sampai 10%. Kemudian terjadilah pergantian kepemimpinan di Golkar. Pak Bahlil jadi ketua umum. Menggantikan Erlangga. Menggantikan Erlangga Hartarto. Diserahkanlah B1 KWK, itu artinya rekomendasi final dari partai politik untuk siapa yang akan diajukan sebagai gubernur. Diserahkannya bukan ke Airin, diserahkannya ke Andra Sony. Di hari yang sama bersamaan dengan PDI Perjuangan mengumumkan Airin dan Ade Sumardi. Kan pada saat itu emosional sekali. Tapi dalam hitungan sehari aja kemudian, Bahlil Lahadalia ketum Golkar yang baru mengubah Iya karena sikapnya, posisinya. konyol kalau kemudian tetap stay seperti itu. Mungkin kanan kirinya Bahlil juga bilang. Itu kalau Airin pindah, terus satu keluarga pindah, itu Banten merah jadinya, bukan kuning lagi tuh. Lepas dari Golkar, Iya, bahaya bagi Golkar ke depan kan. betul. Dan kalau Megawati marah-marah ke Airin sih bukan marah-marah ke Airin menurut saya itu. Mungkin ada sosok lain yang dituju waktu dia tuding-tuding itu kan. TSM itu. Betul atau tidak kan TSM itu tuh. Betul. Pemilu yang TSM skemanya itu. Apa tuh namanya, terstruktur, Terus sistematis dan masif gitu kan. Betul tidak Airin? Jawab yang keras. Kenapa? Karena Ibu Mega kan melihat Airin Artinya, adalah part dari KIM waktu Pilpres kan. lewat pernyataan yang dipandang keras terhadap Airin itu saat Sebetulnya itu bukan buat Airin. nembak orang lain ya. Nembak orang lain. Ada yang ditembak kan. Ya. Nah tapi setelah itu kan terjadi drama. Kemudian akhirnya nampaknya Pak Bahlil juga menyadari bahwa kekuatan Golkar di Banten itu nggak main-main dengan Airin ini. Jadi jangan sampai kemudian itu satu keluarga, bayangkan ya. Ada Provinsi Banten, kemudian 8 kabupaten kota. Ya. Itu menurut perhitungan kedai kopi ya, Golkar itu bisa menang 7 Dari 8 wilayah. dari 8 wilayah. Jadi yang pertama adalah Provinsi Banten, Ya.
Kota Tangerang Selatan, Tangsel ya. Ya. Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Kota Serang Kota Serang ini tarung. Tapi Kabupaten Serang menang. menang. Terus kemudian Pandeglang menang. Itu dikuasai oleh klannya Airin nih. Bukan saja kliennya Airin, tapi Golkar. Golkar, oke. Karena kan Kota Tangerang Pak Sarudin Airin. Tapi Dikuasai oleh Golkar. dikuasai oleh Golkar. Hanya lepas 3. Lebak itu PKS, Kota Cilegon Gerindra, kemudian bertarunglah mereka di Kota Serang. Itu tarung terbuka itu ya? Ya, tarung terbuka. Jadi masih ada kemungkinan menang juga. Dengan segitu besarnya masa iya itu Golkar meninggalkan Airin ya? Padahal itu lumbung kan? Tapi Gerindra ini luar biasa cerdik juga nih, Bos Don Dasko nih. Tangerang Selatan ada calon wali kota yang kuat dan incumbent itu kan namanya Benyamin Daphni. Iya. Diangkatlah si Benyamin Daphni jadi anggota Gerindra. Wakilnya memang dari Golkar, Pilar Saga itu. Iya. Jadi Gerindra nih kelihatannya di Banten dapat 2 lah, Tangsel sama Kota Cilegon. Nah itu drama-drama sebelum Anies. Jadi sempat menarik perhatian lah nih Airin kan. Setelah Airin mendapatkan Golkar, terus mengucapkan selamat, daftar dan lain-lain, kita pindah ke Anies. Dari awal saya sudah bilang, saya nggak ketemu alasannya kenapa Mas Anies bisa hidup kartunya di Jakarta. Jadi gini, kalau boleh saya coba rangkum pandangan saya dari keterangan Bung Hensat tadi kan, bahwa ternyata katakanlah pergulatan politis yang berlangsung di belakang layar di hari-hari menjelang hari H pendaftaran. Ya, final day lah, bukan hari ya. Menjelang final Penutupan. Iya. Itu betul-betul luar biasa sebagaimana dilukiskan tadi ya. Jadi nggak saya ulangi lagi. Oke, kita lihat apa yang terjadi lebih dahulu pada Airin Ya. untuk Banten. Kemudian di situ katakanlah yang tidak ingin kalah tapi ingin tetap mendapatkan suara, ikut menang dengan bahasa saya ini kan mendompleng Airin adalah Golkar sendiri. Ya. Betul ya kira-kira. Dompleng dia kan daripada ketinggalan. Ya. Kan? Kemudian ternyata yang menang juga di sana Gerindra lewat tokoh Don Dasko Ahmad. Canggih, Ya kan? canggih yang nih luar orang. biasa. Ini orang Orang canggih. kepercayaan Prabowo kan sekarang ini. Canggih. Kita ketahui itu kan di kalangan media orang kepercayaan Prabowo salah satu orang terdekat sekarang tentu saja selain Pak Hashim Joyo Hadikusumo kan. Berhasil sekali sehingga tadi Bung Hensat mengatakan untuk Banten mereka Gerindra bisa memenangkan 1 Cilegon, satunya lagi Tangerang Selatan. Luar biasa. Tetapi faktor Golkar jangan salah bisa menguasai 7 lainnya atau minimal 6 ya gitu. Oke, selesai. Kira-kira kalau strategi tadi untuk di Jawa Barat yang kita bahas di awal, apakah Gerindra memainkan katakanlah peran yang sama setidak di belakang layar sehingga terjadi apa yang sekarang kita saksikan, Anies out? Enggak, kalau itu sih menurut saya sih enggak juga ya. Kan Gerindra sebetulnya sudah selesai dengan Jawa Barat dengan Deddy Mulyadi menjadi calon gubernur. Tapi Gitu ya. tidak tetap menghambat Anies pada saat yang sama juga. Enggak, kan tadi teorinya sudah disampaikan Kang Karna. Tidak Anies. Nah, Dan kalau bisa kita kalahkan PDI Perjuangan. Kan gitu tuh. kan dua tuh. Saya kira untuk kedua hal tadi Gerindra berkepentingan. Pertama tidak Anies dan PD Perjuangan bisa dikalahkan. Kalau Anies bisa maju di Jakarta pun, di Jawa Barat pun saya nggak yakin dia bisa menang. Nomor satu, Kenapa? medannya beda. Serius? Lah ini Nama kan besar Anies Baswedan loh. ini kan sama aja berlaku seperti Ridwan Kamil di Jakarta. Ridwan Kamil di Jakarta dia Persib, Viking, Anies ke Jawa Barat juga sama di Jakmania. Oh iya. Itu satu yang pertama. iya. Kemudian yang kedua, Jawa Barat ini kan luas dan sebetulnya terdiri dari beberapa provinsi itu kan. Ini untung aja Bantennya udah keluar. Misalnya kalau menurut saya itu ada provinsi Pantura tuh, Indramayu, Cirebon itu Kuningan. Mungkin itu Anies bisa dapat karena dia orang Kuningan. PD Perjuangan kuat loh di sana. Ya, dan dia orang wilayah Kuningan juga. Panturanya Jawa Barat. Dulu sekarang udah Golkar. Udah Golkar. Menang. Oke lah. Nah. Anies faktor dia sebagai orang Kuningan gitu. Nah, terus ada faktor Bandungnya. Bandung aja ada 3 sekarang tuh. 4 kota Bandung. 3 kota Bandung. Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Iya. Kabupaten Bandung Barat tuh 5 calonnya. Itu gara-gara MK tuh. Itu canggih lah, keren. Nah, terus jadi berbeda kondisi Jakarta dengan Jawa Barat.
medan pertarungan Jawa Barat tuh beda banget. Beda dibanding banget. Jakarta. Jadi kalaupun Anies di sana belum tentu menang. Makanya waktu saya dengar kabar itu saya kepikiran ini orang ngapain sih? Kalau diiyain kayak orang nyari kerja. Kalau diiyain juga lah belum tentu menang. Terus kalau kalah, kalahnya di Jawa Barat lagi. Masa capres kalah? Saya mengandaikan kan. Andai kata pada saat itu misalnya Bung Henry bisa berkesempatan berbicara langsung sama seorang Anies Baswedan. Berani mengatakan itu langsung bahwa Anda nggak punya peluang untuk menang loh Mas Anies. Saya akan katakan itu. Lu ngapain sih ke sono cari kerja? Beneran ini? Nggak usah menang lah. Nggak akan menang. Itu saya Ini bilang. perkataan benar ini? Ya saya akan berkata seperti akan itu. berkata seperti itu. Akan berkata seperti itu. Iya, iya, iya. Ini rahasia mau dibuka ya. Bukan. Andai Bisa kata, aja andai nih, kata bertemu. Iwan Sudirwan itu ngeri banget itu. Apa belokan-belokan tikungannya itu. Nah, jadi kondisi seperti itu. Beruntunglah Anies Baswedan ini kan emang orang pintar ya. Iya, iya. Dia menemukan alasannya. Tidak ada aspirasi dari sana. warga Ya, Jawa dari Barat. warga Jawa Barat itu canggihnya. Canggih. Dan akhirnya dia menolak. Tapi drama Jawa Barat ini blessing juga buat saya. Karena sahabat saya Ronald Surapraja secara tidak terduga, tiada angin, tiada hujan, tiada ombak, tiada apalah nama istilah itu, dia dipilih sebagai Cawagup calon wakil gubernur. dari PDI Perjuangan dari bersama PDI Perjuangan. Bisa muncul ya. Iya. Muncul awal. Itu gimana tuh? Ya awalnya kan dia maju sebagai calon wali kota Untuk Bandung. untuk calon Iya. wali kota Ronald Bandung. nih ya, Ronald. Ronald. Ini kan teman lama, cerita dong. Ya itu seorang Henry Satrio bekerja lah secara politik supaya orang ini gol kan. Akhirnya mulai dipertimbangkan waktu itu namanya di PDI Perjuangan. Oke. Namanya sebagai calon wali kota Bandung. Oke. Jadi yang penting di kepalanya Ono Surono itu beredar nama Ronald Surapraja. Waktu kisruh itu dan kemudian saya tahu kemudian Anies Baswedan tidak maju, artinya PDI Perjuangan tidak punya calon kan? Ya. Apakah Susi Pujiastuti mau? Pak JJ yang dipilih sebagai calon gubernur itu kan sahabatnya Bu Susi Pujiastuti. Nah, jadi itu Mantan Bupati Pangandaran ya. Pangandaran. Nah, itu dia. Nah, jadi ini sebetulnya ada Susi Pujiastuti dan Henry Satrio lah di calon ini. Nah, begitu dia jadi gini kondisinya teman-teman. Ini saya ceritain dikit ya. Ronald tuh malam tuh lagi ingin sebagai entertainer, dia lagi mau manggung tuh. Lagi mau nyanyi tuh lagu Kamis Oasis. Kamis malam nih. Iya, Pada saat pendaftaran malam terakhir. Jumat, Kamis malam tuh ya, Kamis malam itu dia Mau lagi manggung. mau manggung lagu Oasis. Show ya. Ya, karena waktu itu ada Oasis Night. Iya. Tiba-tiba dia dapat telepon dari Kang Ono Surono. Ketua DPD PDI PDI Perjuangan Jawa Barat. Diminta dia sebagai sebagai wakil gubernur. Kaget dong. Ambil terus kumaha gitu tiasa eleh teh. Oh, itu belakangan. Ini diskusi langsung nih. Diskusi langsung. Oh, Ronald telepon Bung Henry. Nah, gimana nih kan bisa kalah nih kita nih. Nggak usah dipikirin kalau menang. Oke. Jadi ayah saya itu pernah bilang begini. Jalan itu sudah ada yang buat. Tugas kita itu hanya menjalani. Bahkan jalan yang dibuat itu ujungnya juga sebetulnya sudah ditentukan kita sampai di mana. Tugas kita itu menjalani. Saya bilang gitu sama jalan itu sudah ada yang buat. Ujungnya juga kita sudah ada yang menentukan. Sofistik banget itu. Tapi kita menjalani ini jalan aja bos. Kan kita nggak tahu Pak. Tadinya begitu ketutup itu calon wakil wali kota kan kita juga Ronald juga akhirnya Oasis, Hensat ngurusin klien yang lain lah. Padahal percakapan telepon itu terjadi malam hari ketika KPUD menjelang tutup pendaftaran kan? Tutup. Itu satu-satunya calon yang daftarnya pakai Zoom. Jawa Barat itu pakai Zoom karena kan sempat lagi Pakai Zoom kesana beneran itu. Yang JJ-nya masih di Pangandaran, orang Surabaya masih di Jakarta pakai Zoom. Satu-satunya. Dan itu sah secara aturan. Ya SH. Sepanjang persyaratan administratifnya Nah, dibawa jadi gini oleh Kang Onal. Persyaratan administratif itu Iya. ada waktu untuk perbaikan sekitar 3 hari. Betul. Jadi kalaupun belum lengkap ya Ronald sekarang lagi sibuk nih Melengkapi. ngurus segala macam SKCK segala macam gitu-gitu kan. Ini nggak apa-apa. Tapi itulah drama dan beredar di tengah masyarakat itu sutradara yang paling dicari ini bukan almarhum Teguh Karya atau Joko Anwar atau Hanung Bramantyo, Tapi Mulyono. bukan Joko Anwar,
Tapi Bukan Joko Anwar, bukan Hanung Bramantyo. Mulyono, Oh, Mulyono. ada Joko juga nggak itu? Oh, nggak tahu saya, ini pengumuman ini. Jadi kekuatan saya hanya tahu Mulyono ini, Joko Anwar, itu benar. ya ini jadi kekuatan Mulyono itu luar biasa. Jadi ada yang bilang dia ini bebek lumpuh, tapi menurut saya dia masih bebek berenang. Oh. Ya kalau kemudian dia sampai di tengah-tengah sungai nggak kuat lagi terus nyemplung melelep ya itu belakangan. Dia masih berenang sekarang. Jadi nggak semuanya gagal senarionya Mulyono tadi itu. Ya, Ya maksudnya itu kan. ya. Jadi kelihatannya dia bikin beberapa seri film lah. Tapi kelihatan dipilih-pilih kan karena di beberapa wilayah yang mungkin bahasa saya ini kalau saya salah mohon koreksi Bung Henry, di wilayah-wilayah atau provinsi strategis dipilihin mana yang harus dimenangkan. Ya. Di situ tidak boleh ada Anies pertama, tidak boleh ada Anies Baswedan nyagup di situ. Keduanya di wilayah strategis tadi itu tidak boleh PDIP yang menang. Ya, Kira-kira gitu, betul ya? kalahkan PDIP. Kalahkan PDIP. Ya. Tapi tidak seluruh wilayah Indonesia Ya, gitu kan. betul. Makanya beberapa lepas kan gitu Ya, kan. betul. Oh. Dan skenario yang ketiga jangan lupa dong. Apa itu? Saya akan menjadi ayah yang baik. Jadi saya jadi ayah yang baik itu adalah adil ke semua anak kan. Nah itu skenario yang tadi Kang Karna bilang gagal. Saya langsung aja nih Kang. Penasaran. Mas Hinton Nah, dari PDI Perjuangan dong. ya, Marganya apa sih Mas Hinton? Pasaribu. Pasaribu. Belum ganti. Sorry Bang Mas Hinton. Mas Hinton Pasaribu. Masih anggota DPR. Mengatakan di salah satu podcast. Udah bisa diketahui semua publik. Bahwa yang dimaksud Mulyono itu adalah orang yang cawe-cawe sekarang. Oh, Yang bisa cawe-cawe kan punya kekuasaan. ya, ya, ya. Iya kan? Mengacu lagi di awal tadi saya katakan, Ono Surono di Ini KPUD. tolong kamera fokusnya ke Mas Iwan aja ya. Zoomnya ke dia. saya hanya mau menggunakan referensi. Ya. Di Kamis malam tanggal 29 Agustus 2024 di KPUD Jawa Barat di Bandung, Ketua DPD PD Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menyatakan, ditanya wartawan, siapa tuh Pak yang Anda sebut atau Anda masukkan menjegal pencalon Anies oleh PD Perjuangan? Ya Mulyono. Tulis saja itu Mulyono. Gitu loh. Udah ya, fokus ya. Ya, jadi Fokus saya ke Mas Iwan ya. terserah Anda seperti Bung Henry juga menebak siapa tuh Mulyono. Mulyono ini ya RT 8 Kelurahan Kebonjeruk lah. Aduh. Luar biasa di Ya, tapi politik. kan ada yang Berhasil, jadi, ada yang berhasil, enggak. ada yang tidak. Betul nggak? Kalau menurut saya nih di Jakarta dia tidak berhasil karena PDP kuat, Ya, ya kan. Oke. Juga di mana di Jawa Timur sebagai ayah yang adil nggak berhasil juga. nggak berhasil. Nah, Nah ini ayah yang adil ini siapa? Tegas-tegas aja. tadi Mulyono kan. Oh, kan. Ayah yang adil tidak berhasil karena ada MK kan. Ya, putusan MK. Putusan MK Mengenai usia. gagal semua gitu kan. Nah, kalau di Jawa Barat mungkin yang akan dijagokannya itu bukan yang sekarang kalau saya lihat ya konstelasi di Jawa Barat yang ini kemungkinan Deddy Mulyadi dan satu lagi siapa dari PKS. Oh Ya, ini Ahmad Ahmad Saiku pasangan dengan Ilham Habibi. Itu Nah. mungkin gini juga kan. Mohon maaf dipotong, mohon maaf. Iya. Mungkin tadinya Jawa Barat tuh nggak masuk target cerita itu. Oh iya? Target cerita itu Sumatera Utara, Jakarta, dan Jawa Tengah. Ya. Jawa Barat itu nggak ada di skenario itu. Jadi saya ulangi, target cerita istilah Bung Henry, target cerita dari sang sutradara tadi nih hanya Jakarta, Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Iya. Jawa Barat nggak masuk nih. Nggak ada itu Jawa Barat itu. Nggak ada lah. Misalnya dalam sinetron itu judul-judulnya nggak ada itu Jawa Barat. Itu tiba-tiba aja tuh. Bung, komentar tadi Bung. Ya, kalau menjadi ayah yang baik memang gagal di Jawa Tengah kan? Di Jawa Tengah. Gagal Karena juga. fakta yang maju adalah Ahmad Lutfi dengan Taj Yasin. Ya. Dan Dan sudah didaftarkan. ya. Yang paling memungkinkan Andika kan luar biasa. Andika dari PD Perjuangan Iya, itu juga. kan luar biasa. Tapi itu ngeri Pak. Jawa Tengah tuh ya, kita mesti doain nama-nama aja tuh. Yuk, TNI lawan Polri Pak. Itu taruh Iya. head to head. Bintang 4 lawan bintang 3 itu. Andika Perkasa bintang 4 TNI berhadapan dengan Ahmad Lutfi Polri bintang 3. Tapi ada wapresnya Pak itu bintang 3-nya.
Kemarin Iya. muncul kan. Saya kritik tuh itu secara etika Sebentar. politik nggak boleh tuh. Kalau bahasa Inggris kita kan ada president elect. Ini vice President elected. president elect. Namanya Gibran Ya. Rakabuming Ya. mendamping Ahmad Lutfi saat pendaftaran. Nggak boleh Di KPU. tuh. Itu nggak boleh. Secara etika nggak boleh dong. Kan dia sudah ditetapkan sebagai pemenang pilpres sama KPU. Secara etik. Dan nanti pada saat pilkada dilaksanakan dia wapresnya Pak. Secara etik itu Nggak boleh secara etik. Siap. Nah itu tuh. Itu jadi tadi diteruskan bahwa aslinya saya yakin Jawa Barat tidak ada dalam skenario cerita Pak. Nah ini ibaratnya tiba-tiba Brahma Kumbara belok berhenti di kerajaan Pajajaran lah gitu. Jadi akhirnya skenario-nya ke sana. Nah, lagi-lagi masuk menjadi mengundang keterlibatan sang sutradara tadi ketika nama Anies hampir last minute masuk ke Jawa Barat gitu Nah kan. iya. Itu gayanya Megawati tadi. Pada saat injury time dia Kejawab bagi saya sekarang Kang. pada Karena saat injury time maksud dia Kang, lihat konstelasi gimana. coba oleh Megawati. Iya, dia nyoba cuman ngulur-ngulur waktu aja sampai orang mengingat kemungkinan nih di Jawa Barat nih Anies. Dari Jakarta geser Jawa Barat. Iya, kemungkinan gitu kan. Gitu. Dia sengaja gitu. Oke. Pandangan Bung Hendy, tadi Kang Karang mengatakan, untuk Jakarta, jangan-jangan keputusan PDIP mencalonkan Pramono Anung berpasangan dengan Rano Karno, pilihan yang kuat itu dari Itu pilihan yang kuat sebetulnya. Jadi gini, kalau khusus Peluang, Jakarta, peluang. baik Ridwan Kamil maupun Pramono Anung itu mengandalkan wakil-wakil mereka justru untuk mendapatkan suara. Jadi kemenangan di Jakarta ini menurut saya ditentukan oleh wakilnya. Suswono dengan PKS-nya di Jakarta itu kuat banget, Bos. Ya. Ridwan Kamil tuh nggak ada apa-apanya Suswono lah. Kalau dalam mengumpulkan suara di Jakarta tuh, ini mohon maaf ya Kang Emil ya. Tuh, dari Kang Emil ke Bang Emil aja kita salah-salah mulu tuh. Iya. Gitu loh. Jadi maksudnya Sundaannya tuh mesti dapat gitu. Gitu Bang Emil kan mau jadi Bang Emil tuh. Kesulitannya itu. Iya, itu. Sulit. Sulit. Kita udah kebiasaan masuk Kang di Emil Jakarta kan. tuh Kalau di Tapanuli Nah, itu ada tuh belum istilah selesai. potong kerbau tuh. Oh, ganti nama. Iya. Ganti nama. Dari Akang, Kang ke Bang itu. Nah, itulah dia. Jadi Nah, ini satu internasional. lagi Iya. Pramono Anung. Apapun itu Pramono Anung dibandingkan Rano Karno, jauh Rano Karno, Pak. Iya. Pada saat kampanye nanti saya ngebayangin itu seluruh keluarga Sidul tuh ikut kampanye. Kebayang itu ya. Ada Maudy Kusnadi, Cornelia Agatha, Wow. Suti Karno, dan jangan lupa Masing-masing mereka punya masa loh itu. punya masa, dan jangan lupa Bang Mandra. Nggak mau milih Pramono Anung Rano Karno, sombong amat. Itu bisa dikeluarkan itu. Jadi dalam konstelasi pertarungan antara dua pasang tadi nih, Pramono dengan Rano Karno, lawan RK dan Suswono, boleh quote unquote dinismikan calon independen Dharma Poringkun dan pasangan. Iya bisa lah dia. Pasti nanti itu tuh kalau misalnya kalah tuh bisa jadi Bang Dharma tuh kalau undang ke sini lah. Ini pasti rencana global ini membuat saya kalah. Tapi gini ya, Dialognya dengan Bung Henry itu. Bang Dharma Poringkun itu orang cerdas Pak, orang pintar. Dia punya banyak referensi juga. Dan dia punya banyak strategi. Jadi maksud saya dua pasangan partai ini hati-hati juga terhadap kehadiran Dharma Poringkun, Calon independen. calon independen gitu. Itulah luar biasa. Tapi Jakarta ya sudah selesai, Banten sudah selesai, semuanya sudah selesai. Jateng saya deg-degan, terus terang kan ada pertarungan TNI lawan Polri lawan itu. Polri. Nah, dan satu lagi di Sumatera Kan Utara. yang terakhir itu, yang terakhir siapa? Yang dari kepolisian itu, yang independen. Ahmad Lutfi. Bukan, yang- Oh, Dharma Poringkun. Itu yang bukan independen. bukan disiapkan untuk kota kosong. Tadinya itu kan skenario lagi tuh, skenario yang nggak kota jalan. kosong. Iya, itu disiapkan untuk kota kosong. Dia siap maju, siap kalah. Ya, itu makanya dia cuek aja kalau menang, alhamdulillah. Kalau kalah, oh ya udah, gitu kan. Yang penting namanya melambung dulu. Lambung ya. Bung tadi oke lah tadi Jakarta oke selesai, Sumatera Utara selesai, Jawa Tengah selesai, Jawa Barat selesai nggak kira-kira dalam? Udah selesai itu. Selesai. Udah selesai. Sekarang terakhir Jawa Timur. Jawa Timur tuh menarik. Untuk kali pertamanya di Indonesia dan di dunia menurut saya ada pertarungan gubernur semuanya perempuan. Mantan Menteri Sosialnya 2, satu lagi mantan anggota DPR Lulu Hamidah. Wakilnya Lulu Hamidah itu Pak Lukmanul Hakim sama saya di Bali jalan bareng terus itu. Saya bilang lah ini orang tiba-tiba bisa jadi wagub nih gimana Itu ceritanya? yang diusung oleh PKB kan? Ya, nah itu kemarin semalam saya bilang ini hati-hati Khofifah, karena Lulu juga ada NU-nya
sebagai PKB kan dia pasti juga punya. Ya. Jadi suara-suara yang tadinya mungkin ke Khofifah semua Bisa bisa pecah. jadi ada yang ke Lulu Hamidah. Karena dia punya akar NU kan. Ya, oleh karena itu bisa jadi Risma menyalip di tikungan. Karena kan juga satu-satunya calon wakil gubernur yang Gus kan wakilnya Risma, Gus Hans itu Iya. Golkar kalau saya nggak salah. Jadi itu menarik konstelasinya. Jawa Timur ya. Tapi sebelum berakhir perbincangan kita ini, Kang Karna saya mau nanya dulu nih, kalau Jawa Tengah, kan Kang Karna kan juga anak kolong nih ya. Itu ada pertarungan mantan Panglima TNI versus mantan Kapolda Jawa Tengah, bintang 3 plus lawan bintang 4. Itu konstelasinya bagaimana? Akankah melibatkan kesatuan atau ada yang sudah dewasa menghadapi pertarungan ini sehingga nggak ikut-ikut walaupun itu udah bagian dari korpsnya. Esprit de korps ini kemana? Karena saya deg-degan ini dengan Jawa Tengah nih sebetulnya. Kalau saya pribadi saya jagoin Andika. Nggak, tapi konstelasinya akan melibatkan kesatuan nggak? Pasti. Pasti. Tadi Kang Karma menjagoan Andika itu objektif atau lebih karena faktor merasa keluarga TNI ini. Bukan. Kita track record Andika itu udah kelihatan satu pertama. Kemudian dan dia itu mantan terakhir kan dia Panglima. Panglima kan. Tuh. Nah itu loh Kang, maksud saya lebih tertarik itu Mas Iwan, sorry ya. Akankah melibatkan kesatuan masing-masing dalam pertarungan Kalau Pilkada Jawa Tengah kesatuannya ini? enggak kali. Tapi keluarga kesatuan. Oh. Keluarga. Karena yang menarik dalam pilkada ini nggak ada wilayah lain yang bisa membantu wilayah yang lain. Misalnya Bekasi nih kekurangan massa, Kabupaten Bekasi bisa datang, Jakarta bisa datang bantuin. Tapi pilkada sekarang karena serentak, misalnya Depok kekurangan massa, Jakarta teriak lo urus sendiri ya, gue juga lagi butuh nih. Iya. Bekasi juga begitu, nggak bisa, lo urus nih misalnya Kota Tangerang dengan Tangsel, nggak bisa tuh tukur-tukuran kekuatan, masing-masing mengandalkan motor di daerah itu. Masing-masing. Makanya itu Kalau jadi menarik saya- tadi pertanyaan saya, kesatuan tuh dilibatkan tidak di Jawa Tengah? Kesatuannya tidak. Tetapi Karena itu kan nggak boleh milih kan. Nggak boleh, aktif nggak boleh, TNI Polri aktif nggak boleh. Tidak boleh milih. Itu kan. Keluarga boleh. Keluarga boleh. Oke. Nah ingat waktu pemilu yang pertama gitu kan. Kita itu keluarga itu dikonsolidasi pemilu yang pertama tuh tahun 70 berapa itu. Oh, zaman Soeharto. Zaman Soeharto. Zaman itu 1971 Kang. Ya, itu kita tuh satu keluarga itu udah orang tuanya ayah saya nggak boleh milih. Tapi keluarganya itu udah konsolidasi semua. Nah, ini pun sama. Keluarganya luar biasa. Kalau kepolisian kan boleh karena dia sipil kan. Ya. Tapi nggak boleh milih juga yang aktif. Yang aktif nggak boleh milih. keluarga Oke. boleh. Nah, keluarga boleh. Banyaknya keluarga angkatan darat dengan banyaknya keluarga polisi di Jawa Tengah, banyakan mana? Banyak angkatan darat itu udah sampai ke pegunungan. Belum lagi makar lain ya Kang ya. Angkatan Laut ya. Boleh jadi kan simpatinya kepada Jenderal Andika mungkin ya. Iya, Sesama TNI gitu ya kira-kira. TNI. Oke. Tadi Nah ini menarik nih. karena gini Kita bahas lanjut aja. esprit de corps tadi yang Bung Hensat tadi kan sitir tadi dalam konteks pertarungan Jawa Tengah, jenderal lawan jenderal, bintang 4 lawan bintang 3, satu TNI satu Polri. Memang khawatir banget bahwa nanti di lapangan itu pada waktu kampanye sampai hari hanya akan sangat ketat begitu. Ya ini Kan ada survei lapangan nih, kira-kira bagaimana? nggak ini Berdasarkan survei dulu. ini sementara ini obrolan pinggir jurang ya. Jadi saya merekomendasikan kita membahas ini di episode selanjutnya. Ini very pericoloso ya. Iya. Oke. Ini menarik memang kalau kita bicara Jawa Tengah tadi itu kan. Yang masalah ini buat mantan Kapolda tadi itu, Iya. itu kan persepsi publik kepuasan terhadap Polri ini Iya. sedang turun. Kita bayang sedang turun sekarang nih. Nah sementara TNI
konstan, tidak ada. Menurut saya Polisi menurun. polisi menurun, kepuasan. Kalau kita lihat tadi ngomongin soalnya dibicarakan tadi Polri dengan TNI AD gitu. Nah, kalau mencermati Kang Karna, mencermati penjelasan Kang Karna dan jadi Bung Henry Satrio, Dr. Henry Satrio sebagai pakar politik, sudah kita itu penjelasan Kang ya, rentetan drama-drama sejak putusan MK sampai akhirnya penutupan pendaftaran pilkada. Apa yang bisa dibaca dan menjadi pembelajaran dalam rangkuman seorang Dr. Henry Satrio? Jadi menurut saya yang pertama, kalau ada ambang batas bawah, itu harus ada ambang batas atas. Jadi dalam pencalonan kan minimal 6,5%, 7,5%, 8,5%. Ya. Itu harus ada ambang batas atasnya, misalnya 30%, 40% gitu ya. Sehingga apa? Sehingga tidak semua partai politik berkumpul di satu calon. Sehingga itu memaksa partai politik harus membuat koalisi yang lebih dari satu dalam perhelatan. Sehingga kota kosong bisa diminimalisir, ya, demokrasi bisa terjaga. Kan sekarang akhirnya begitu ada calon kuat, semuanya ngerubung sana, atau ada kekuasaan yang kuat dan kekuasaannya itu ingin menjatuhkan tokoh yang sebetulnya diinginkan oleh masyarakat di daerah tersebut, akhirnya nggak bisa nyalon gara-gara apa? Gara-gara ambang batas itu. Tidak ada ambang batas atasnya. Itu menarik. Semuanya bisa jadi satu. Kemudian yang kedua, marilah kita kembali ke teori politik lama yang kurang lebih menyatakan jangan ada pilpres yang berdekatan dengan pilkada. Apalagi pemenang pilpresnya belum dilantik. Setuju. Sehingga para kontestan pilkada ini takut menjauhi kekuasaan supaya tidak kehilangan kursi kekuasaan dari pemenang pilpres. Contohnya saya ambil, mohon maaf juga. Kenapa kemudian Nasdem, PKB, Golkar, PKS tidak mau maju sendiri di Jakarta? Karena Bukan tentang karena mereka nggak punya kader, bukan tentang karena mereka tidak mau memajukan kadernya jadi cagup atau cagup. Kalau sampai maju, kocar kacir koalisinya bisa dibilang mereka berbuat seenak-enaknya dan akhirnya hukumannya, punishmentnya kehilangan kursi pemerintahan. Kemarin kamu ngacak-ngacak saya, kursi pemerintahan dari 5 ya saya sisain 1 itu juga wamen lah. Mau gimana? Oke. Nah kemudian yang ketiga menurut saya ya, jangan lagi dilakukan demokrasi siasat dalam demokrasi yang sesungguhnya. demokrasi siasat. Ya, karena kalau demokrasi siasat dilaksanakan, pelaksanaan menjadi sesat, hasilnya tidak sehat, karena perbuatan jahat. Wow. Dan itu bisa menggugurkan semangat. Itu kata Hensat tapinya. Jadi ya terserah ya. Demokrasi sesat atau demokrasi siasat? Demokrasi siasat yang pelaksanaannya sesat, hasilnya bisa jadi jahat. Kenapa nggak dibalik? Gimana tuh? Demokrasi sesat Hah? karena ada penyesiatan. Siasat, karena ada siasat. Jadi demokrasinya demokrasi sesat. Nah itu bisa juga, itu cocok tuh. Nah yang keempat Ya. Ini saya udah mencatat sekitar 444 lah ini. Iya. Closing 404 itu kan error ya Pak ya. Kalau di dunia internet tuh 404 tuh error. Kemudian selanjutnya pengkaderan ini yang penting. Oke. Pengkaderan penting dan undang-undang kita sudah mengisyaratkan partai politik lah yang bisa mendorong calonnya. Maka kalau calon-calon kuat seperti Kang Karna, Iwan Sudirman, Henry Satrio ini disarankan bikin partai aja. Daripada nanti kita cari-cari tiket dari partai-partai. Berlaku juga dong untuk seorang Anies Baswedan. Berlaku. Karena Anies Baswedan ini bukan cuma seharusnya bikin partai, salah satu penyebabnya kalau dia masuk partai orang, kalau partainya masih mediocre ya, ini mohon maaf lagi, misalnya PAN. Iya. Emangnya Julhas mau terima Anies Baswedan jadi kader PAN? Kan dia deg-degan juga. Ini ada orang Anies Baswedan yang bisa jadi lebih besar namanya dibandingkan dirinya. Matahari kembar itu jadi ngeri juga. Make sense itu. Ah, Make sense, Bung. Kemudian yang kelima nih, ini pamungkas yang kelima ini menurut saya nanti dalam pelaksanaan pilkada kan Anda yang menentukan. Oke. Tapi jangan lupa kalau Anda nggak mau datang ke TPS pun hasilnya dihitung, ya itulah hasilnya. Misalnya partisipasinya rendah, memang secara etika, secara de jure ya, Iya. atau de facto ya, dia tidak diinginkan oleh masyarakat karena partisipasinya rendah. Tapi ya itulah hasilnya. Misalnya nih
pendukungnya Anies karena Aniesnya kecewa. Akhirnya wah saya nggak mau ke TPS lah, nggak akan pilih Ridwan Kamil, nggak akan pilih Siapapun Pram, gitu nggak kan. akan pilih Dharma, jangan gitu. Ya kalau Anda nggak mau masuk, orang lain maju ke TPS dan memenangkan calonnya. Dan saat Berapapun itulah suara gubernur akhirnya dipilih. kan? Nah, berapapun suara akhirnya. Jadi ya jangan gitu juga kalau menurut saya. Jadi itu saja. Keren, penutup dari saya. keren, mantap. Yang nomor 1, 2, 3 itu serius lah. Yang 45 itu tambahan lah biar 5 gitu saya. Luar biasa. Dari Kang Kana? Kalau dari saya sih threshold itu nggak usah ada lah. Ya, threshold itu kan ambang Batas. batas. Iya. Tadi kalau disebutkan tadi ada batas atas, batas bawah, itu adalah thresholdnya. Nah thresholdnya jangan ada lah, apalagi ambang batas itu diambil dari hasil pemilihan Sebelumnya. sebelumnya. Oke, iya. Itu banyak masyarakat yang punya aspirasi, terutama kalau akademisi Kang yang saya tangkap untuk menghapus threshold. Terima kasih Kang Karna. Iya. Ya. Dr. Henry Satrio, terima kasih banyak untuk pencerahannya. Ada satu lagu dari saya penutup boleh ya? Oke. Apa itu? Ini penting juga. Tugasmu mengayomi, tugasmu mengayomi, Pak Polisi, Pak TNI, jangan ikut kompetisi. Ini terutama untuk Jawa Tengah. Jawa Tengah. Untuk Jawa Tengah gue ngeri banget. Saya dulu sering dengar itu dinyanyikan oleh mereka yang berdemonstrasi. Berdemonstrasi dan ini supporter sepak bola. Dan supporter sepak bola, pastinya di stadion sepak bola. Luar biasa, tapi message yang tentu saja penting ya Kang ya. Terima kasih lagi Bung Henry Satrio, Dr. Henry Satrio Terima kasih, dari Mas Kedai Kopi, founder Kedai Kopi yang luar biasa, seperti biasa ya Kang ya. Luar biasa, extraordinary. Seperti biasa, pandangan selalu Terima extraordinary. kasih, terima kasih. Kak, Terima kasih. terima kasih juga. Terima kasih buat sekali untuk Dr. Henry Satrio dari Kedai Kopi, founder Kedai Kopi. Dan juga pada Kang Kara di Berta. Silahkan Anda simpulkan sendiri. Dari kami, kita berjumpa lagi pada kesempatan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.